Doma di sini bilang kalau ibu Inosuke itu sangat malang karena sampai akhir hidupnya dia nggak pernah ngerasa bahagia. Setelah kembali mengingat kenangan sang ibu yang bilang kalau dia ini adalah harta karunnya, dengan kemarahan memuncak, Inosuke bilang dia sangat beruntung karena sebentar lagi dia akan mengirim iblis yang telah membunuh ibu dan juga kawan-kawannya ini ke neraka. Doma membantah kalau surga dan neraka itu nggak pernah ada, itu semua cuma imajinasi manusia doang. Inosuke langsung terobos buat nyerang Doma, tapi Doma juga nggak bakal ngebiarin begitu aja. Iblis ini mengeluarkan jurus awan beku yang akhirnya ditahan oleh Inosuke menggunakan kipas angin merek pedang Nichirin. Kanao yang berniat menyerang Doma dari belakang dengan mudah dilemparin balik ke kolam sama iblis ini. Doma tiba-tiba loncat ke langit-langit bangunan dan bilang karena Akaza sekarang udah mati, kini dia nggak punya banyak waktu dan bikin klon dari es sebagai gantinya. Tapi klon ini juga punya kekuatan yang sama dengan Doma, bahkan satu klon kecil ini bisa bikin Kanao dan Inosuke kewalahan. Inosuke masih berusaha untuk menahan Doma agar tidak kabur dari tempat ini, tapi klon Doma yang nyusahin ini masih menahan dan menyerang Inosuke. Belum selesai dengan klon pertama, Doma ngeluarin klon yang lain buat mastiin kalau para pemburu iblis yang dia lawan bakal mati di tempat ini. Inosuke dan Kanao bener-bener kewalahan menghadapi klon dari Doma. Rasa panik bikin Inosuke nggak fokus dan terkena serangan dari para klon ini. Balik lagi ke Doma saat dia akan membuka pintu keluar, tiba-tiba saja badan iblis ini mulai meleleh. Kanao di sini bilang kalau akhirnya rencana ini berhasil dan ini semua karena strategi dari Shinobu. Masuk ke flashback waktu Shinobu dan Kanao lagi ngobrol berduaan. Di sini Shinobu bilang buat ngalahin Upper Moon kedua dia harus dibunuh dan dimakan sama Doma. Jelas aja Kanao sebagai muridnya nggak bakal setuju sama hal itu. Shinobu kembali jelasin kalau buat ngalahin Upper Moon seenggaknya butuh 2-3 Hashira. Dan informasi dari kakaknya yaitu Kanae, Doma ini punya selera makan yang rakus kalau sama perempuan. Shinobu bilang kalau saat ini tubuhnya penuh dengan racun dari bunga wisteria bahkan sampai ujung kukunya, dan itu semua sama dengan 70 kali lipat dari dosis yang mematikan. Balik lagi ke Doma, sekarang tubuhnya mulai protol satu persatu, tubuhnya meleleh sampai ke tulang dan tidak bisa beregenerasi. Di saat yang sama klon milik Doma mulai hancur, tapi Inosuke mengira kalau ini adalah sebuah trik tipuan. Tapi Kanao berteriak jika racun dari Shinobu mulai bekerja dan menyuruh Inosuke untuk menyerang Doma bersama. Kanao kembali mengingat perkataan Shinobu jika dirinya akan melemahkan Doma dan meminta Kanao untuk memberikan sentuhan terakhir yaitu memotong leher iblis ini. Namun saat Kanao dan Inosuke akan menebas iblis ini, patung ini langsung menyerang Kanao dan Inosuke. Bahkan saat sudah dilemahkan, Doma masih bisa membuat serangan sebesar ini. Melihat Doma sudah mengeluarkan teknik akhirnya, Kanao juga berniat melakukan hal yang sama. Masuk ke flashback lagi, Kanao mengingat perkataan Shinobu jika dia mengeluarkan teknik ini, kemungkinan besar Kanao bisa buta permanen. Namun Kanao berkata jika Shinobu berani untuk kehilangan hidupnya, kenapa dia harus takut kehilangan penglihatannya. Dan sekarang Kanao membuka teknik akhirnya ini. Dengan kekuatan barunya ini, semua pergerakan terlihat melambat di mata Kanao dan membuatnya bisa sangsing-sangsing mengatasi serangan Doma. Hingga akhirnya dia berhasil mendekati Doma dan menebas leher iblis ini. Namun patung milik Doma menghembuskan es yang membuat tangan Kanao membeku. Tapi di sini masih ada Inosuke. Dia ngeluarin napas modifikasinya dan melemparin kedua pedangnya ke arah Kanao. Agak di luar nalar, tapi pedang Inosuke berhasil ngedorong pedang Kanao sampai akhirnya leher iblis ini berhasil terpotong dari serangan gabungan itu. Saat akan menghadiri kematiannya, Doma mengingat sekilas tentang masa lalunya waktu kecil. Di sini bapaknya suka main cewek dan ibunya yang tahu hal itu langsung ngebunuh suaminya. Setelah ngebunuh suaminya, ibunya yang mulai gila mutusin buat COD sama malaikat. Ngelihat emak sama bapaknya mati di depan mata, Doma malah bilang bikin kotor lantai aja pada. Dia tiba-tiba ketemu sama Shinobu di alam lain dan bilang setelah Doma kalah, akhirnya dia bisa mati dengan tenang. Di sini Doma masih bingung yang ada di depannya ini Shinobu atau Kanae. Doma merasa hatinya mulai bergetar. Apakah ini cinta? Katanya. Dengan gobloknya, Doma tanya ke Shinobu apakah dia mau ikut ke neraka bersamanya. Setelah heboh sendiri, Inosuke ngerasa pusing. Dia lalu mengingat perkataan Tanjiro. Awalnya trio koplo ini eyal-eyalan. Inosuke ngomong kalau dia ini nggak pernah punya ibu. Sampai akhirnya Tanjiro bilang kalau ibunya pasti sangat menyayangi Inosuke. Setelah kembali mengingat ibunya, kini kita kembali melihat Inosuke meneteskan air matanya. Di sisi lain, Kanao mencari ikat rambut milik Shinobu yang ada di kolam itu. Dia meminta maaf pada kedua kakak angkatnya karena pada saat kematian Kanae, Kanao tidak bisa menangis. Namun Kanao berkeringat di sekujur tubuh
menahan luapan sedihnya. Ini terjadi karena waktu masih kecil dia selalu disiksa oleh orang tuanya, dan jika dia menangis maka siksaannya akan semakin berat. Bahkan dia menemukan saudaranya sudah mati karena siksaan itu. Sekarang Kanao sudah menemukan ikat rambut milik Shinobu dan memeluknya erat-erat. Lalu arwah kedua kakaknya ini datang dan mengucapkan jika Kanao sudah berjuang keras. Kita juga melihat sekarang kedua kakaknya ini bertemu kembali dengan orang tuanya dan hidup bahagia di surga. Perasaan haru ini membuat Kanao tidak bisa menahan emosi dan akhirnya dia bisa menangis tanpa harus mengingat traumanya kembali.